Palong deh. Siap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak staf Hukum, yang saya hormati Bapak Inspektur beserta seluruh jajaran yang hadir saat ini adalah Bapak Sekretaris Inspektorat tim ini yang hadir juga tim pemeriksa kemarin dari Inspektorat ini bahkan Sekretaris ini juga 2 kali hari ini dengan saya Pak Saiful menerima Aliansi Penyelamat Perumdam Batulanti, Bapak Kabak Ekonomi. Beliau ini merangkap sebagai Dewan Pengawas kemarin, Dewan Pengawas Perumdam Batulanti. Sekarang merangkap lagi sebagai Direktur, penuh jabatan Kabak Pengawas. Pak Kabak Hukum, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahim di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini merupakan salah satu pertemuan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini penting Bapak Ibu sekalian, ketemu dengan Allah murka seraya kita neraka. Allah juga ridho dengan kehadiran kita semua. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya kira apa yang ingin disampaikan saya kira sudah jelas di surat ini. Namun demikian saya mohon nanti barangkali secara singkat disampaikan oleh ketua atau juru bicara dari Aliansi Penyelamat Perumdam Batulanti apa yang ingin disampaikan, karena di depan Bapak dan saudara-saudara hadir semua ya. Dan inspektoratnya hadir, dari Dewan Pengawas juga hadir dan sebagainya. Karena itu saya persilakan untuk menyampaikan kepada kita semua kira-kira seperti apa harapan dan sebagainya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini bertindak selaku koordinator Aliansi Penyelamatan Perumdam Batulanti yang berada di hadapan bapak-bapak semua. Ini adalah bagian daripada konsumen PDAM Kabupaten Sumbawa. Tidak luput juga dari bapak-bapak juga yang ada di hadapan kami ini, bagian daripada itu semua. Kami berinisiatif dalam hal ini tentu tidak lain dan tidak bukan melihat kekisruan yang terjadi selama ini, adanya permasalahan di Perumdam Batulanti. Bagian daripada naluri dan isi hati kami bagaimana perusahaan daerah ini bisa maju dengan baik, Pak Sekda. Tentu dengan gejolak-gejolak ini sampai pada titik akhir bagian daripada usaha FKBPD yang kemarin mengajukan hearing di DPR kemarin, dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang cukup mengecewakan, alhamdulillah. Nah, sampai hari ini kami dengan beberapa teman yang hadir pada hari ini betul-betul sangat prihatin dengan kejadian yang ada, Pak Sekda. Tentu dalam hal ini kami membaca dari SK Keputusan ini menjadi berangkat dari awalnya dari situ juga, ya membuat kami ini terpanggil bahwa perusahaan ini butuh diselamatkan,
dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalamnya menurut pandangan kami. Dan ini pun teman-teman sekalian, kita sudah sampaikan kepada Pak Sekda, kepada Pak Dewas, Inspektorat. Alhamdulillah angin segar pada saat itu kita diberikan, ya kan? Tentu ketika kami membaca SK ini, perjalanan ini cukup sangat mengecewakan. Menurut pandangan kami Pak Sekda, selaku pembina yang diamanatkan di dalam pejabat struktural, yang tidak hadir ini diselamatkan. Malah yang gentleman menghadapi permasalahan Pak Dirut, dalam hal ini Pak Juniardi hadir. Tapi yang dihakimi, yang dizolimi, yang diputuskan bersalah di sini lain. Nah, kami melihat, maaf ini bisa ditambah oleh teman-teman nantinya. Penerapan pasal yang disampaikan oleh Pak Dewas dalam hal ini sangat keliru. Dan yang paling utama kami melihat hasil pemeriksaan inspektorat itu masih LHA, belum LHP ya. Belum sampai di sana Pak. Di dalam hasil pemeriksaan inspektorat itu tidak ada menjustis di sana bahwa Dirut diberhentikan, tidak ada isinya Pak. Nah ini perlu kejelasan dari kita semua yang aspek hukum di daerah ini untuk memperhatikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf beta Pak Sekda, campur bahasa Semawa, bahasa Indonesia, karena ini juga bahasa ibu kita. Bagi yang dino mengerti Pak, saling saling pahami baik. Jadi Pak Dewas ini kami banggakan. Beliau ini seorang dokter, tentu di dalam mengambil satu kebijakan, satu keputusan itu sangat bijak. Tapi ternyata kebijakannya itu banyak yang dilantar itu semuanya. Kembali kepada persoalan data Pak Sekda. Kami kali keluarga Pak Sekda, keluarga Mas Jun, sangat berbangga hati, sangat berbesar hati ketika diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mufakat. Di penghujung Ramadan dan menjelang satu hari mau Lebaran, muncul SK pemberhentian itu. Jangan dilihat ini sebagai sesuatu yang sangat gampang. Mohon diingat, mantan Dirut ini, Mas John ini punya keluarga ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ini bisa menjadi akibat dari munculnya SK itu. Seolah-olah nyata atau nyuruh. Itu semua berdasarkan yang dari inspektorat, berdasarkan LHP itu yang menjadi dasar bagi Mas Dewas ini untuk menyampaikan keterangan kepada pemilik perusahaan KPM ini, Pak Sekda. Kemudian yang berikut, mereka ini juga termasuk orang-orang yang bermasalah sebenarnya di dalam perusahaan itu. Mereka itu sudah masuk ke dalam tipikor 2 tahun yang lalu persoalan ini, Pak Sekda. Tapi kalau kita mau melihat orang dengan kacamata salah, biar benar pun tidak ada kebenaran itu, salah yang dibesar-besarkan. Kemudian yang berikut Pak Sekda, ya, kegiatan di PDAM ini, kami periksa link BPKP dinyatakan bagus dengan nilai 2,81, lolos, mereka sehat ini dikatakan. Sudah diperiksa oleh KAP. Apakah berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat kemudian menyalahkan yang lembaga yang di atasnya itu? Apa tujuh ada BPKP? Apa tujuh ada KAP? Kemudian surat SK keputusan itu, apakah itu bahasa peradilan? Bukan bahasa peradilan itu, Pak. Tiba-tiba langsung memponis dengan mengeluarkan SK ini. Jangan-jangan kita terlalu gegabah, Pak. Untuk kesejarah tahunan gampang, Pak. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Maaf, beta Pak Sekda, agak keras kepada beta. Itulah saya, Pak. Bukan hal seperti ini. Mantu kerantai almarhum Eko itu pernah juga jadi Dirut, Pak. Dilakukan seperti ini juga, tapi nyata ulin jauh Sumbawa. Maka kuda ketika ini perusahaan dipimpin oleh putra Sumbawa, punya keturunan yang bagus mereka ini, dari kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya. Ini yang dijaga marwahnya.
rasanya Pak. Maka ketika ini kami datang ke sini Pak, kami dudukan yang namanya John ini. Tutu kalau apa nongka? Lamen mau tutu nih kita menyerang, tapi lamen nongka nih, semua kita akan maju. Itu bela, terus mawa, apa lagi kalau orang lain. Maaf ini saya bilang Pak, mepang pang tu angkat di semua mata. Hah? Karena hatimu Dewas sampai dengan saat ini belum pernah mengirim SP1, SP2, SP3 kepada mantan dirut itu Pak. Ini orang kan pembunuhan karakter luar biasa Pak. Kalau didiamkan berarti ini memang benar terjadi pada dia. Habis dia selesai dia Pak. Kalau itu misalnya selesai hanya untuk dia tidak jadi masalah, tapi dia punya saudara, punya keluarga, punya orang tua, mati, tadi meninggal orang Pak. Dia tuh tersandung, dia punya kaki bukan karena batu, tersandung dengan kaki sendiri Pak. Terima kasih Pak. Maaf ya. Terima kasih Pak. Kan aturan Pak, ya aturan. Saya termasuk yang mempansel sama Pak Dokter, misalnya betul ya? Betul ya? Kan dia hadir sini dong, saya merasa bersalah juga. Saya dianggir ini. Waktu itu kita sama-sama ya. Silakan Pak Dokter disampaikan apa nuansa-nuansa pada saat itu sehingga muncul harus diperiksa oleh inspektorat, harus dan sebagainya. Tentu ada nuansa yang terjadi pada saat itu. Dan seperti apa regulasi yang mengatur, karena ini jelas Pak, mengangkat, memberhentikan itu harus berdasarkan regulasi yang ada. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda yang saya hormati, Bapak-Bapak OPD yang hadir, kemudian teman-teman yang mewakili Aliansi Penyelamat PDAM. Ya. Saya akan bercerita secara kronologis Pak Sekda. Pak Sekda tadi menanyakan tentang nuansanya bagaimana, nanti pada akhirnya saya akan menyampaikan regulasi yang digunakan sebagai pijakan kita. Yang pertama Pak Sekda, puncak dari polemik direktur dan karyawan ini ya sepanjang saya menjadi Dewas itu pada hari Rabu 23 Februari. Di situ ya kami sedang rapat dengan direktur bersama Ibu Wakil Bupati, dipimpin oleh Ibu Wakil Bupati untuk membicarakan tentang pendistribusian air perundang Batulanti Desa Pelat. Agendanya itu, kemudian kita membicarakan banyak hal bagaimana air untuk Desa Pelat itu bisa optimal, tetapi juga tidak mengganggu distribusi air untuk kota Sumbawa Besar. Itu kami lakukan rapat bersama direktur dan jajarannya, hadir di situ semua. Tapi siangnya kami dipanggil, ada hearing DPR dengan nomor sekian-sekian, ya, awalnya pada jam yang sama, tetapi karena kita komunikasi akhirnya mereka bisa mengulur. Jadi pada siang sekitar jam 2-an kami datang ke sana. Nah di sana dihadirilah oleh karyawan-karyawan PDAM yang menyatakan tuntutan. Inti tuntutan mereka itu adalah mosi tidak percaya sekaligus minta direktur diberhentikan. Ini karyawan. Ya, itu kronologi. Alasan mereka yang pertama, ketidaknyamanan dalam bekerja, pelayanan yang amburadul, kerugian perusahaan, ada beban hutang, dugaan markup, dan pengangkatan pegawai kongkap. Itu antara lain tuntutan mereka. Di situ kami dihadirkan, Dewas dihadirkan, direktur juga hadir. Poin pertama saya menyatakan di sana, setelah mendengar tuntutan karyawan itu semua, ya dari karyawan Tajudin, ya PLT yang dulu menjadi PLT direktur, kemudian ada juga yang lain-lain hadir di situ semua, head to head dengan karyawan, dengan direktur. Baru kali itu saya melihat ada direktur dan karyawannya ini betul-betul bentrok secara kasat mata.
dimanapun kita ya berorganisasi, saya baru kali ini melihat begitu besarnya, kerasnya pertentangan antara kelompok karyawan ini dengan direktur. Meskipun saya sudah mendengar ya sebelum-sebelumnya kalau ada semacam perselisihan antar mereka, tapi saya juga tahun 2019 meskipun karyawan semua lakukan demonstrasi, kalau ya tuntutan untuk memberhentikan direktur itu tidak memenuhi aturan yang ada disebutkan dalam perda tersebut, kami nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan itu. Itu posisi kami. Nah, oleh sebab itu, ya kami akan mempelajari apa tuntutan-tuntutan mereka. Kemudian membaca juga aturan-aturan apa yang kira-kira bisa menyebabkan direktur itu harus diberhentikan. Dan bagaimana proses pemberhentian itu harus dilakukan. Kami pelajari dalam perda itu. Ya. Jadi setelah kami telaah, yang pertama, memberhentikan direktur itu tidak perlu ada SP1, SP2, SP3. Tidak diatur dalam perda. Kalau disebutkan oleh perda ada itu, maka kita akan jalankan SP1, SP2. Justru dalam perda itu dicantumkan ada klausul tentang pemberhentian sewaktu-waktu. Nah, cuma klausulnya bisa nggak dipenuhi aturan pemberhentian sewaktu-waktu. Kalau kita lihat dari tuntutan demonstran saat itu nggak bisa. Begitu mereka minta tanggal 23 itu, kemudian kita rekomendasikan, kemudian kalau saya mau misalnya berlaku curang kepada direktur atau berlaku sewenang-wenang, maka bisa saja berdasarkan mosi tidak percaya sekitar 80-an orang itu yang